yang sedang-sedang saja. Oke. Nah, kalau sedang-sedang saja, gimana menggunakan kalimat ini? Nggak bisa. Pak. Pertanyaannya cuma 2. Oke ya, jadi kita bisa menggunakan istilah gemuk atau tidak gemuk, gitu ya. Nggak bisa dibilang sedang-sedang saja, ya. Gitu kan? Nah, gitu. Itu cara menggunakannya. Kita lihat secara realnya. Hari ini tidak hujan. Kebetulan di tempat Bapak tadi hujan besar. Berarti kalimat Bapak sampaikan salah, kan gitu. Karena tadi sudah hujan. Ya. Hari ini tidak hujan. Artinya tidak memiliki hujan. Oke ya, kita lanjut. Nah, silahkan ditebak. Satu, Pak. Yap. 1 ekor. 1 ekor. 3 ekor, Pak. 3 ekor. 3 ekor. 2 ekor. 3 ekor, Pak. 3. Karena tadi kan nggak mungkin tenggelam, Pak. Iya. Mungkin tenggelam. Ya, 3 ya. 4. Tunggu. nggak mungkin tenggelam karena tempat yang tiganya tempat 3 Tadi ada yang jawab 1. Heboh. foto 4. Satunya dijual. Tenggelam. 4 Pak. Nggak tenggelam ikan tetap di dalam air. Itu yang tenggelam ikan hidup apa mati, Pak? Pertanyaannya. Apa yang itu ekornya itu ikan hidup atau ikan mati? Coba. Kan Kalian lihat pertanyaan di bawah. Berapa ekor ikan yang hidup? Artinya Ikan nggak ada Pak. yang diceritakan adalah ikan yang hidup. Ikan mati. Berarti Nggak mungkin dia tanya ikan mati karena pertanyaan di bawah tadi kan di awal diceritakan. Apabila kita kurang yakin, gunakan kalimat pertanyaan kan gitu. Nah, berapa ekor ikan yang hidup? Berarti cerita ini bicara tentang ikan yang hidup. Ya, itu logika. Itu harus mulai berpikir tuh. Nah, sekarang kita lihat ikan hidupnya berarti ada berapa? 10. Dimakan oleh 5 ekor dimakan oleh anjing. iya 3 ketemu. Berarti mati kan 5 ekor. Iya. Kemudian 3 ekor tenggelam. hidup berarti. Nggak mungkin Pak. Berarti nggak mungkin. Ada 3 berarti yang hidup ya. Yang 3 hidup. Satu dimakan kucing. Sisa satu Pak. 4 ekor. Jawabannya adalah 4 jawaban. 4. Nilai 100. Oke. Nah, ini kita bicara kalimat berita yang berlogika. Ya. Jadi gitu ya. Nah, nanti kalian pada saat UAS, UTS, ada tugas, perhatikan baik-baik tugasnya. Ya, perhatikan baik-baik tugasnya, perhatikan baik-baik kalimat tanya. Jangan terlampau cepat ingin menjawab, tapi di reasoning dulu, diolah dulu, ya, sehingga kita tidak bisa ditipu. Ini cerita, boleh cerita saya ya? Boleh. Boleh. Dongeng. Nah, dongeng. Boleh Pak. Dongeng. Kalian tolong di mute dulu. Oke. Dongeng nih. Pada zaman kedatangan Belanda ke Indonesia, Belanda ini banyak mengalami perlawanan dari seluruh suku yang ada di Indonesia atau kerajaan yang ada di Indonesia. Setelah Belanda berperang dengan Mataram Islam di Jawa Tengah, kemudian
namanya gencatan senjata, ya, Belanda itu sebenarnya sudah kewalahan melawan Mataram Islam. Digempur di Jawa Barat, ya, digempur di Jawa Tengah, gitu. Kemudian Belanda itu melihat kalau orang Mataram Islam ini kuat, ya, dan orang Islam itu bisa dipengaruhi oleh Belanda. Nah, gitu. Terus Belanda bilang ke orang-orang Islam di Mataram, kalian orang-orang Muslim, coba lihat ke arah timur kalian. Di ujung Jawa Timur ada negara namanya Blambangan. Blambangan itu sisa-sisa Majapahit. Sisa-sisa, tolong di-mute ya. Sisa-sisa Majapahit. Kemudian Belanda bilang begini, itu orang-orang yang di Blambangan itu beragama Hindu. Mereka itu kafir. Harus disingkirkan, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Orang Mataram Islam mengirim tentara untuk menghancurkan orang-orang Hindu yang ada di Blambangan. Tentara Islam Mataram berjumlah 35.000. Dan mereka berperang di Jawa Timur melawan negara Blambangan yang Hindu. Apa hasilnya? Dari 35.000 tentara Mataram Islam yang kembali ke Jogja, hanya 7 orang. Orang Blambangan di Jawa Timur habis 65.000 orang. Pertanyaan Bapak, siapa yang diuntungkan? Belanda, Pak. Belanda, Pak. Berikan informasi hoax. Enggak hoax informasinya. Beritanya Enggak hoax. Bener beritanya. Enggak hoax, Pak. Itu fakta. Ya, yang jadi masalah apa? Mataram bego, Pak. Iya, Pak. Terlalu pada- cepat menafsirkan. Nah, itu. Enggak, dia kan menafsirkan yang Hindu. Orang Belanda ya kafir. Nah, itu. Justru Belanda yang menjajah kan. Dia baik-baik Nah. aja tuh. Nah, ya. Jadi makanya ke depan pada saat kita membaca berita, menerima perintah, dicerna dulu gitu. Oh, ini keuntungan buat siapa ya? Ya, Pak. Kan kita sering tuh ya di berita-berita aneh-aneh gitu ya, hanya untuk menguntungkan pihak tertentu, cari pengikut ya, cari pengikut dan sebagainya gitu ya. Padahal jadi kita itu hanya digunakan sebagai alat mencapai kepentingan mereka, ya. Terutama nanti di politik. Kayak bisnis MLM, Pak. Bener gitu ya. Bahkan di bisnis ini juga begitu, di bisnis umum. Contoh nih, ada kalimat begini. Contoh ya, hanya dengan 500.000 Anda bisa membawa pulang motor baru dari dealer. Hanya dengan 500.000 Anda bisa membawa pulang motor dari dealer. Nganjuk, Benar. Pak. Apa itu? Padahal di berikutnya ada tulisan syarat dan ketentuan berlaku gitunya ya. Nah, gitu. Nah, seperti itu kalimat-kalimat itu proposisinya kalau pedagang, para politikus harus dibaca hati-hati. Karena isinya bisa jadi berbeda dengan persepsi kita. Atau bahkan memang mereka membuat siasat supaya kita mengikuti kemauan mereka. Jebakan, Pak. Nah, begitu, betul. Jadi kalau kita paham akan proposisi-proposisi, isinya itu false atau true, apakah itu kebenarannya mutlak atau masih ragu-ragu, nah ini fungsi pembelajaran mata kuliah dasar logika. Gitu ya. Sehingga tidak lagi nanti ada mahasiswa IPI itu terbodohi oleh pihak lain. Contoh kasus tadi, tentara Mataram tadi. Udah jelas mereka berperang dengan Belanda. Belanda itu kafir. Dibilang lagi orang lain kafir. Padahal maksud Belanda adalah memperlemah Mataram, kemudian memperlemah Blambangan. Hasilnya Blambangan maupun Mataram dijajah oleh Belanda, kan gitu. Nah, sekarang Amerika sama
menyebarkan berita gitu. Itu ada musuh tuh, Cina, hajar gitu ya. Maksudnya apa? Supaya nanti Indonesia lemah, Cina lemah. Lihat Taliban, oh hajar Taliban, nanti dua-duanya lemah. Oh lihat India lemah, begitu. Itu taktik divide et impera, ya. Oleh yang biasanya selalu digunakan oleh orang-orang yang ingin mencari keuntungan pribadi atau negara-negara yang ingin mencari keuntungan pribadi, gitu kan? Paham ya? Nah, sehingga kita tadi tidak salah menjawab. 10 kita bilang 1 gitu ya. Nah, oke ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kata-kata yang kita gunakan itu ada yang berfungsi sebagai universal, partikular, singular, dan kolektif ya. Suatu kata memiliki berarti universal apabila ya ia atau kata tersebut mengikat secara keseluruhan kepada kata-kata berikutnya, gitu ya. Misalnya begini, ada kata rumah. Ya. Perhatikan, rumah kita, rumah tetangga, rumah kayu, rumah yang dekat. Nah, ini pengertiannya tidak berubah. Bahwa rumah ya adalah rumah. Mau rumah kita, mau rumah tetangga, mau rumah kayu, mau rumah yang dekat, pokoknya semuanya rumah. Nah, kata di sini rumah ini berarti universal, gitu ya. Sehingga pada saat kita menggunakan proposisi kita akan paham. Misalnya gini, rumah si A terbuat dari kayu. Kita akan tahu itu rumah tempat tinggal manusia. Ya, tapi kalau kita bilang gini, kandang si A, oh udah beda nih, terbuat dari kayu, kan nggak bisa, berarti harus diganti. Kandang kambing terbuat dari kayu, pasti dia berbentuk kandang. Ya, tapi kalau rumah, mau rumah siapa kayak rumah siapa, tetap dia rumah. Ya, ini harus dipahami oleh kita, bentuknya seperti itu. Contoh salah satunya ya, berarti dia adalah kata yang bersifat universal. Kata lain adalah berbentuk partikular. Kata ini akan berubah ya apabila ada awalannya yang membuat dia tidak menjadi seutuhnya gitu. Nah, contoh ya, manusia. Manusia itu universal. Mau bule, mau hitam, mau negro, mau Arab, mau Indonesia, itu manusia, artinya universal. Ya. Tapi apabila ada kata di depannya menjadi sebagian manusia berwarna putih misalnya. Nah, kata sebagian ini membuat membuat kata manusia yang tadinya universal berubah menjadi partikular. Kemudian contoh lain, beberapa manusia. Manusianya ini universal, manusia manapun. Tapi dengan kata beberapa di depan kata manusia, maka dia menjadi partikular. Misalnya begini ya, beberapa mahasiswa IMWI berprestasi. Mahasiswa itu universal, dimanapun mahasiswa adalah siswa dari sebuah perguruan tinggi. Di seluruh dunia itu artinya sama. Tapi kalau sudah beberapa mahasiswa, artinya tidak semua mahasiswa. Jadi dari IMWI misalnya ada 1.000 mahasiswa. Kalau dibilang beberapa, tentu tidak 1.000-1.000-nya berprestasi. Ya. Hanya beberapa saja. Oke. Yang ketiga, kata itu ada yang bersifat singular. Kalau tadi kita bahas universal itu menjadi tidak terbatas, kalau singular itu artinya cuma satu. Contoh kata yang punya pengertian satu adalah sesuatu yang unik. Ya, unik. Contohnya Presiden Indonesia yang kedua. Kalau Presiden Indonesia itu ada 6 atau 7 ya. Itu berarti masih nggak jelas ya.
dia bisa universal atau apa. Tapi kalau presiden Indonesia yang kedua berarti dia singular. Siapa dia? Yaitu Presiden Soeharto. Ya. Karena nggak ada lagi, makanya dia cuma single atau satu. Kalau Bambang, bisa banyak Bambang, tapi kalau yang namanya Bambang Yudhoyono ya cuma satu yang bekas presiden itu. Gitu. Ya. Sungai terpanjang di dunia. Ada yang tahu nggak sungai terpanjang di dunia itu sungai apa? Ya. Oke, berarti kenapa Anda tahu sungai ini? Karena dia cuma satu, kan gitu ya. Oke. Ya. Sekarang kalian punya HP berapa? Satu. Dua. Tiga, Pak. Tiga, alhamdulillah tuh. Satu, Pak. Oke. Ya, itu banyak ya. Sekarang kalian duduk di berapa kursi? 20, Pak. Kalian duduk di berapa kursi? Satu. Satu. Kelompok lagi yang kedua. Anggaplah kita di kursi. Gak mungkin kan dalam waktu bersamaan kita duduk di 10 kursi atau 2 kursi. Pasti di satu kursi. Maka singularnya mengatakan begini, saya duduk di kursi ini. Nah, kursi ini itu adalah singular, cuma satu pada saat kita duduki, gitu ya. Paham ya? Paham. Oke. Jadi proposisinya saya duduk di kursi ini. Berarti itu berita. Benar atau salah? Benar. Benar. Kita masih duduk di kursi yang ini yang sekarang kita duduki masing-masing. Nah, itu logika begitu ya. Jangan sampai kita bingung gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya. Nama diri kita juga itu sebetulnya singular juga ya. Misalnya Hasan, Fatima ya, pasti maksudnya itu. Cuma ini kan pendek saja. Tapi kalau lebih detailnya, misalnya saya lihat nih Siti Nurjana. Nah, maksudnya yang Siti Nurjana ini kan Akbar Maulana. Nah, itu unik. Cuma satu di dunia ya. Kemudian ada kata yang keempat yang berisi kolektif ya. Kolektif itu artinya pasti nggak mungkin satu ya. Bisa 2, 3 atau beberapa. Kelas kita misalnya ya ada di manajemen A, manajemen B, ilmu komunikasi A atau B, itu berarti kolektif. Tim sepak bola itu kolektif. Regu sepak bola, ada nggak regu sepak bola? Ada nggak ya? Namanya, oh itu regu sepak bola. Kalau sepak bola bukan regu, Pak dosen. Apa itu, Pak? Persatuan Sepak Bola Indonesia. Seluruh Indonesia. Namanya apa tuh, Pak? Persatuan Sepak Bola itu, Pak? PSSI. PSS itu biasa disebut apa? Kalau lagi main bola, Tim Nasional Indonesia, ya. Timnas. Nah, dia nggak boleh keliru. Dia tidak boleh disebut regu sepak bola. Jelas ya? Jelas. Nah, kita di Bapak yang tadi pas ya. Nggak mungkin namanya regu sepak bola, tapi tim sepak bola ya. Tapi kalau regu misalnya untuk tim grup baris berbaris. Rebut tembak, Pak. Regu tembak gitu ya. Oke. Kita lanjut ya. Sekarang suatu kata tadi ada yang berarti juga konkret atau abstrak. Dia konkret apabila punya eksistensi. Eksistensi itu ada bentuk artinya ya. Misalnya kalian pegang HP. HP itu konkret. Kursi, kuda gitu ya. Buku, komputer itu ada bentuk namanya konkret. Tapi ada kata yang bersifat abstrak ya. Misalnya kesehatan.
kesehatan. Dimas sehat nggak? Halo, Dimas. Apakah Dimas sehat? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah sehat. Kalau kamu udah pernah lihat sehat belum? Belum. Belum, ya. Jadi sehat itu abstrak. Dia suatu kondisi ya yang menyatakan seseorang itu bugar gitu, sehat. Tapi dia bisa diukur. Kalau Dimas sehat itu suhunya berapa derajat? 36. Sampai 36 sampai dengan 37 36. ya. Berarti Dimas sehat. Sekalipun dia tidak kelihatan tapi bisa diukur. Ya, atau mungkin pakai indikator lain. Kalau sehat itu makannya sehari 5 piring gitu kan. Ya. itu juga nggak sehat, Pak. Saking sehatnya jadi makannya 5 piring. Semangat gitu kan. Gemual sama Pak. Gembul. Kekayaan itu abstrak. Tapi bisa diukur gitu ya. Misalnya maaf ya. Orang terkaya di dunia siapa namanya? Jeff Bezos ya, yang punya Amazon. Kekayaannya katanya 1.000 triliun. Nah, indikator kayanya itu dengan jumlah uang yang dia miliki. Tapi bentuk kekayaannya nggak bisa kita lihat sebetulnya. Ya, itu adalah abstrak. Kepandaian. Nah, ini ada siapa nih? Saya cari nih. Laura ada nggak Laura? Halo Laura. Iya, Bapak. Kamu pernah lihat kepandaian nggak? Enggak. Kamu misalnya dibilang Laura anak pandai. Kira-kira bagaimana cara orang tahu kamu pandai? Dari pencapaian yang didapat. Oke, pencapaian dapat berupa nilai ya? Iya. Oke, berarti dia abstrak tapi bisa diukur ya? Iya, Nah, Pak. pengajaran ini yang khusus bahasa konkret abstrak nanti berkaitan dengan ilmu yang namanya metodologi penelitian gitu ya, metodologi penelitian. Kata misalnya begini, Pak dosen boleh bertanya? silakan. Ya, ini kaitan dengan abstrak, terus dengan ilmu logika. Apa bisa nggak dengan logika kekayaan seorang itu bisa mencapai lebih dari 1 triliun, 1.000 triliun. Sementara memang mungkin dalam konkretnya ada, tapi secara logika apakah mungkin? Jadi maksud saya hubungan antara logika dengan abstrak tadi seperti apa gitu, supaya dalam kenyataannya kita menerima kenyataan tersebut. Demikian. Oke, terima kasih Bapak. Ya, jadi tadi kita bahas sesuatu yang abstrak bisa kita terima kenyataannya ada apabila ada ukurannya, ada indikatornya gitu ya. Contoh tadi, orang sehat itu apa ukurannya? Ya, beda dengan kalau buku. Mana buku? Oh, ini. Mana buku kamu? Nah, ini Pak. Tapi kalau saya bilang, mana kesehatan kamu? Nah, kan bingung ya, nggak ada. Tapi saya akan tanya, apakah Anda sehat? Sehat. Nah, ukurannya apa? Suhunya 37 derajat ya. Kalau misalnya tadi si Jeff Bezos kekayaannya 1.000 triliun. Itu abstrak ya kekayaannya, tapi bisa diukur. Ada yang mengukurnya? Ada. Berapa? 1.000 triliun. Gitu. Jadi walaupun di abstrak bisa dilihat. Kalau tadi misalnya Laura pandai, nggak ada yang lihat tuh di kepalanya ada muter-muter angka, nggak ada, kita nggak bisa lihat. Tapi capaiannya bisa terlihat. Nilainya misalnya 100, berarti dia pandai. Oke ya, itu jawabannya. Kemudian nanti berkaitan dengan ilmu metodologi. Misalnya begini, kita akan mengukur
Gini deh, siapa nih saya tanya ya? Ada jurusan manajemen ya? Ada yang namanya IJ. IJ, kamu di mana IJ? Di Cicurug, Pak. Alhamdulillah langsung nyaut, kirain lagi bobo. Oke, IJ. IJ ya, kalau makan di warung Padang, kalau merasa puas itu berapa piring? 1 piring juga cukup, Pak. Oke, IJ 1 piring puas ya. Berarti sekarang gini, kepuasan itu kan tidak tampak ya, nggak lihat ya, tidak kelihatan. Tapi bisa diukur. IJ puas apabila makan 1 piring dengan daging rendang. Ukuran kepuasan seperti itu, gitu ya. Ada indikatornya. Nah, contoh nanti di metodologi pada saat kalian penelitian misalnya, mengukur kepuasan makan di warung Padang. IJ bilang 1 piring pakai rendang. Kemudian Dendi bilang saya makan puas itu apabila makannya 2 piring dengan rendang dan ayam goreng. Nah, itu bisa diukur kan kepuasan seseorang walaupun tidak nampak gitu ya. Paham ya? Jadi yang abstrak itu bisa diukur oleh sesuatu. Contoh aja kalian, misalnya ada Sinta Cahya. Sinta Cahya ini orang Indonesia. Sudah terbayangkan kira-kira tingginya antara 155 sampai 165 untuk wanita Indonesia. Nah, itu berarti bisa diukur. Abstrak sebenarnya Sinta itu. Tapi begitu bilang, Sinta tingginya 160. Nah, dia sudah bisa diukur. Si abstraknya sudah ketahuan. Itu beratnya misalnya 50 kilo. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Itu akan masuk logika. Sehingga tadi si Jeff Bezos kekayaannya 1.000 triliun. Nah, itu sebuah kalimat proposisi. Nilainya benar atau salah? Benar, karena sudah diukur. Begitu ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita tes kejelian. Seberapa jelikah Anda? Silakan yang bisa jawab. Dua orang lagi ngegitar. Yang satu Dua orang pemain gitar. Tiga orang. kopi. Satu orang lagi gitar, satu orang lagi main gitar, satu lagi ngeliatin, 2 kakek nenek. Nenek lorong. Oke, jadi berapa? Ada 5 orang main gitar. 5 orang. Ada Gitar 1. 6 ekor. 6 Pak. 5 orang bukan sih? 3. Oke, sekarang kita sebut satu persatu. Kakek dulu kan? Iya. Iya, kakek. Yang di lorong. Nenek. Iya. Orang main Iya, gitar. Orang yang ada yang main gitar. Oke, 4. Kendi ya? Ya, bawa kendi. Yang nongol di pintu. 5. Terus ini aja. Ini Apa lagi? Omsah. Ini nih apa? Antingnya. Apa sih? Antingnya 6. Anting. Ya, 6 ya. 6 Pak. Ya, sampai detik. Pocong apa sih? Jadi kita pada hari ini bisa melihat bahwa ini ada 6 ya. Mungkin kalau lebih detail lagi bisa jadi ada hal lain, ada penampakan baru. Ada penampakan baru ya. Nah, ini perlu kejelian ya. Ya. Tadi disampaikan oleh di dalam video menurut Aristoteles, apabila kita kehilangan salah satu kemampuan indera kita, maka kita akan kekurangan ilmu. Misalnya kalau mata kita sudah lamur ya, seperti Bapak udah usia 50 lebih, matanya udah nggak jelas, maka ketajaman pengamatan untuk gambar mulai berkurang. Mungkin pendengaran juga berkurang, jadi kadang harus apa mah gitu ya, kalau ke istri kedengeran gitu ya. Nah, kejelian mata juga sama berkurang. Nah gitu ya, maka di dalam ilmu logika itu kejelian kita memahami sesuatu mulai dari
apa? Dari kalimat yang orang lain sampaikan, dari indikator-indikator yang bisa kita hitung, ya. Ini tuh dari penglihatan kita, sehingga nanti kita mampu mengambil kesimpulan. Itu kepentingan kita dalam mempelajari logika, sehingga keputusan kita tidak keliru, khususnya dalam ilmu pengetahuan, ya. Apalagi nanti kuliah di MUI ada mata kuliah metodologi, ada mata kuliah seminar usulan penelitian dan sebagainya. Itu sangat penting logika kita berjalan. Apalagi kalau jurusan sistem informasi matematika, ya, itu lebih rumit lagi. Kalau di akuntansi logikanya itu debit kredit. Kalau debitnya 100, ya kreditnya harus 100. Itu sudah logika, ya. Jadi pemahaman kita itu harus betul-betul di dalam ilmu ini. Karena kedepannya tadi jangan sampai kayak orang Mataram ditipu oleh orang Belanda gitu kan, sehingga jadi masalah buat kita, ya. Oke, kita lanjutkan, ya. Sekarang ini ada contoh kata konkret atau abstrak. Silahkan kalian jawab, ya, saya akan tanya. Contoh, kebaikan adalah perbuatan yang sangat diharapkan dari Tuhan. Ini kira-kira mengandung unsur konkret atau abstrak? Abstrak, Pak. Abstrak. Ya, tapi bisa diukur nantinya, ya. Nah, yang kedua, kebaikan Tuhan tidak mungkin terlupakan. Abstrak. Abstrak, Pak. Abstrak. Bukan karena bisa lupa, kita nggak pernah bisa lihat kebaikan. Pada saat kalian memberikan sesuatu, misalnya gini, betul abstrak. Misalnya kalian memberi pengemis Rp1.000, itu kebaikan, tapi abstrak. Tapi bisa diukur berapa sih kebaikan yang diberikan, Rp1.000 gitu kan? Nah, ya. Paham, Pak. Oke. Yang ketiga, keempat juga sama. Nah, sekarang kata juga itu ada yang mutlak, ada yang relatif, ya. Jadi mutlak itu, ya, apabila dia dapat dipahami langsung, satu kata itu punya arti. Contoh, ya, buku. Begitu kita bilang buku, kita tahu yang dimaksud buku itu adalah sebuah alat untuk kita tulis. Rumah, ya, kalau orang bilang rumah nggak akan masuk ke kandang, gitu kan? Kuda, ya, itu mutlak. Atau tadi yang di depan masuk ke dalam konkret, ya. Nah, tapi ada kata juga yang bersifat relatif. Contohnya apa? Relatif ini tidak dapat dipahami apabila hanya kata tersebut saja. Gitu. Ya. Dia harus ditambahkan suatu kata keterangan. Contoh, ayah. Ayah itu apa, ya? Ayah itu apa? Bapak dari anak, Pak. Nah, berarti dia butuh keterangan. Ya, beda dengan buku, orang udah tahu buku kayak gitu. Kalau ayah bisa jadi ayah siapa, ya kan, udah bingung, ya. Bisa jadi ayahnya Yashala, ayahnya Sinta, ayahnya Karisma, kan nggak jelas. Tapi kalau dibilang begini, dia ayahnya Sinta, kita langsung paham, oh dia ayahnya Sinta, bapaknya Sinta, ya. Gitu. Butuh keterangan. Pemimpin juga butuh keterangan. Pemimpin bangsa, pemimpin perusahaan, pemimpin regu, pemimpin kesebelasan. Karena tanpa keterangan kata lain, pemimpin itu apa, gitu kan? Ya. Pemimpin adalah orang yang memimpin, kan jadi begitu. Pemimpin rumah tangga. Betul. Jadi harus butuh penjelasan lainnya, ya. Jadi ini bedanya kata-kata yang bersifat mutlak dan relatif, ya.
nanti kita menyusun suatu kalimat proposisi, kita bisa melihat kita butuh mutlak atau tidak. Nah, pilih kata yang pas gitu ya. Misalnya, saya menyampaikan begini, banyak banget yang namanya Sinta di sini ya, ada Sinta Widianti. Oke lah, Sinta Widianti menulis di atas buku. Nah, itu berarti sebuah posisi ya. Kalau Sinta Widianti memiliki ayah, nah, itu relatif, tapi jelas ayahnya dari Sinta ya. Nah, ini perlu kita pahami bersama sehingga nanti kelak kita tidak akan salah menulis. Karena tadi dibilang di video ya, kita orang Indonesia saja sering salah menggunakan kata, mengucapkan kata, sering menggunakan salah kalimat itu. Apalagi kalau kita bicara bahasa Inggris. Orang Inggris saja bisa salah ngomong Inggris gitu ya. Apalagi orang Indonesia ngomong Inggris. Nah, jangan sampai kita orang Indonesia salah ngomong Indonesia. Ya, misalnya ada orang gini, misalkan yang benar tuh apa sih? Misalkan. Misalnya. Bukan misalkan ya. Misalnya. Ya, misalnya. Nah, gitu, jangan sampai kita jadi misalkan. Misalnya. Nah, kadang dosen sendiri masih menggunakan misalkan. Kalau lagi ketemu ya suka diingetin, bukan misalkan, misalnya. Gitu. Kalau ya, jadi boleh lah. Ya. Kalau semisal. Semisal. Apa arti semisal? Beda. Misalkan. Misalnya yang benar. Jadi kita harus menggunakan kalimat baku ya. Nah, kalian sekarang itu enak lah. Kalau zaman Bapak dulu butuh penjelasan bahasa Indonesia, Bapak harus punya yang namanya buku KBBI. Itu saya punya buku KBBI hampir 2000 halaman. Baru bisa jelas. Sekarang kalian kalau tidak jelas, silahkan masuk ke internet, buka web KBBI ya. KBBI itu kan Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisa dijelaskan di situ. Yang betul itu yang mana, yang benarnya yang mana gitu ya. Oh, ternyata misalnya gitu. Bukan misalkan atau semisalnya. Nanti jadi perhatikan, nanti pada saat kalian menulis suatu ringkasan, suatu jawaban, diusahakan apabila itu tidak tergesa-gesa ya, di rumah terutama kalau dikasih tugas, itu sambil lihat-lihat KBBI. Tulisan saya itu benar tidak gitu ya. Nah, ini supaya ada perbaikan ke depan ya. Nah, perbaikan. Nah, saya sendiri mengajar, kadang saya campur-campur tuh maksudnya supaya rame aja. Kalau saya terlalu kaku nanti kayak orang aneh gitu. Tapi kalau kita menulis, ya tulisan itu harus benar. Ya, harus benar tulisan itu. Sesuai dengan kaidah. Ya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Nah, kata-kata juga sekarang masuk ke bagian yang kelima, ada yang tergolong univoc, equivoc, analog, dan ambigu. Ya. Univoc itu, uni itu biasanya artinya adalah dia bisa jadi masih membingungkan ya. Tadi kita belajar ada konkret. Misalnya buku itu masuk ke jenis kata konkret, tapi dia juga bisa tergolong equivoc. Buku itu bisa beberapa arti, bisa buku tulis, bisa buku-buku gitu kan. Buku misalnya pohon apa ya, pohon bambu itu berbuku-buku, jari kita berbuku-buku, ini buku tulis. Nah, bisa jadi equivoc walaupun dia masuk ke dalam benda konkret, artinya bisa dilihat gitu ya, bisa nyata langsung. Yang ketiga, kata itu bisa masuk ke analog.
Yang dimaksud analog adalah apabila suatu kata dalam pemakaiannya mempunyai makna yang berbeda dari makna aslinya, tetapi mempunyai suatu persamaan. Itu kalau dia analog. Ya. Bagaimana dengan ambigu? Ambigu adalah suatu kata yang mempunyai makna lebih dari satu penafsiran. Ini contoh, demokrasi. Demokrasi itu di Indonesia beda dengan di Amerika, beda dengan di Cina, beda dengan di Rusia, beda dengan di Eropa. Artinya punya penafsiran masing-masing sesuai dengan kondisi. HAM di Indonesia menurut orang Amerika banyak melanggar hukum katanya. Beda lagi. Kita melihat lagi orang lain, oh di negara lain itu wah lebih parah lagi HAM-nya. Namanya ambigu. Dengan baik penggunaan kata-kata ini dan arti dari kata-kata tersebut sehingga kita tidak sembarangan. Ya contohnya gini, demokrasi Pancasila terbaik di dunia. Nah itu pandangan kita. Pandangan Amerika ya demokrasi liberal yang paling baik itu. Menurut komunis ya demokrasi komunis yang paling baik. Nah ini harus kita perhatikan. Ya. Jadi kebenarannya masih ambigu, ada beberapa kata yang tadi kita sebutkan. Kemudian yang bisa bermakna dan bisa tak bermakna, ya. Itu lebih lanjut bisa dibaca. Yang ketujuh, kata itu punya predikat. Ada yang disebut genus, diferensia, spesia, propia, dan accidentia. Nanti ada detailnya. Ini genus. Apa itu genus? Genus itu adalah kata atau term ya, yang mempunyai bawahan atau turunan yang berbeda-beda. Gitu ya. Contoh ada kalimat begini. Hewan adalah jenis benda hidup, namun belum jelas secara keseluruhan. Ya. Hewan adalah jenis benda hidup, namun belum jelas secara keseluruhan. Ini kegolongnya jenis. Jenisnya itu jenis hewan. Tapi hewan sendiri terdiri dari beberapa family ya. Misalnya ada hewan bertulang belakang, ada hewan tidak bertulang belakang, ada hewan mamalia, ada burung. Nah, jadi hewan di sini masih dalam bentuk jenis. Belum jelas ya. Kemudian diferensia, sifat pembeda. Jadi si diferensia ini adalah term atau kata yang membedakan suatu hakikat dengan hakikat lainnya. Contoh, kalimatnya begini. Simpanse adalah hewan cerdas. Dia itu hewan, tapi dia menjadi berbeda karena dia cerdas. Ya. Yang membedakannya apa? Kecerdasan dari hewan lain. Di atas disebutkan dia genus, jenisnya hewan. Sekarang lebih jelas lagi, disebutkan simpanse. Nah, ya, bukan lagi disebut hewan, tapi simpanse adalah hewan. Jadi simpanse ini diberi keterangan hewan. Sekarang sudah lebih detail. Kemudian dia cerdas. Nah, ini yang disebut diferensia. Ini berita yang bisa kita katakan atau proposisi yang bernilai true. Kemudian spesial, propia, accidentia ya itu bisa dibaca nanti di materinya. Sekarang ada tugas untuk Anda. Oke. Ada tugas. Halo, sudah jelas? Iya, sudah Pak. Sudah. Nah, sudah ya. Sekarang jawaban Anda, pertanyaan saya yang harus dijawab saat ini cukup nomor 1. Ya. Alasan Anda mempelajari logika. Tolong langsung ketik di chat yang ada di Zoom sambil saya lihat. Ya. Saya beri waktu 5 menit saja. 5
5 menit, jelaskan jawaban Anda, mengapa Anda mempelajari logika ya. Tadi sudah saya singgung panjang lebar. Tulisannya, jawabannya ketikkan saja di dalam chat yang ada di Zoom. Silakan. Oke, ada yang cepet ini. Di chatting di Zoom aja. Saya sambil lihat nih, ada Gilang sudah jawab ya. Ada Dedi, Saiful, ada Derliani, ini sudah mulai pada jawab temannya. Oke. Lucu-lucu jawabannya. Tapi ada yang mantap juga nih ya. Oke, terus. Wow. Ada yang panjang. Agar tidak dibodohi orang lain, betul itu ya. Ada lagi bagus nih, mencari jawaban dengan fakta dan logika. Wah. Oke. Berpikir rasional, kritis. Nah, betul. Membantu berpikir. Oke. Menambah kecerdasan. Oke. Berpikir objektif. Oke. Dipikirkan dulu sebelum bertindak. Iya. Kemampuan berpikir dengan tajam dan mandiri. Oke. Bagus ya. Oke. Menambah kecerdasan. Wah, mantap. Wow, ada yang panjang. Melatih kekuatan akal pikiran sehat. Oke. Berpikir secara logis, ya. Bisa menganalisa, betul. Tidak dibodohi manusia lain. Oke. Iya, agar kita mengetahui benar dan salah dalam suatu informasi, ya, betul sekali ya. Oke. Meningkatkan pemahaman, analisa, oke. Menganalisa fakta dan informasi, betul ya. Meningkatkan kemampuan berpikir secara cermat dan objektif, betul ya. Mencari jawaban yang belum pasti, oke. Berpikir rasional, mengembangkan potensi akal, ya betul, itu manusia ya. Jadi dia bisa meningkatkan kemampuan dirinya ya. Meningkatkan kemampuan berpikir. Oke. Menjadi open minded ya, betul. Oke. Meningkatkan kemampuan berpikir ya, cermat, objektif, dan menambah kecerdasan. Oke, sepertinya sudah semua memberikan jawaban. Ya, masih ada. Oke, demikian materi dari saya hari ini ya. Apa yang saya sampaikan sederhana saja dulu ya. Jadi mata kuliah ini saya secara pribadi ya tidak terlampau mengejar seluruh materi ya, tapi pemahaman dulu. Karena begini, kalau saya hanya mengejar materi, saya jejalkan kepada Anda, tapi tidak paham juga kan sayang. Mungkin di awal-awal lebih baik kita slow, tapi ke depan kita bisa berpikir lebih tepat ya, berpikir lebih rasional sehingga bisa mengambil keputusan dengan tepat. Itu tujuan dari mata kuliah ini ya. Sebabnya semua kelas memperoleh mata kuliah dasar logika dan berpikir sistem. Untuk lebih detailnya materinya, mulai malam ini ada diktat yang akan saya taruh di dalam e-learning. Anda semua bisa mulai mengunduh mulai jam 10 malam ya. Tadi Kamis
agak rumit, agak lama karena jumlah mahasiswa yang jumlahnya banyak, sehingga satu persatu diperiksa, diinput, dan bahkan ternyata masih ada yang terlewat. Bagi mahasiswa atau mahasiswi yang masih belum bisa masuk ke e-learning, minta kontak langsung ke Pak Ahmad Yani. Kenapa belum masuk gitu ya? Jangan ke saya. Kalau ke saya tidak bisa saya jawab semuanya karena saya mengajar yang lain. Kemudian juga secara sistem memang Pak Ahmad Yani dan sebentar, siapa itu ya? Ahmad Yani, ada Ibu Nura, ada Putri kalau nggak salah ya. Itu mereka yang bekerja di sana, dan mohon maklum apabila ada yang terlewat karena tahun ini kita mahasiswa baru itu mencapai 1000. Jadi biasanya kita masuk 200, 300 setiap awal tahun. Sekarang 1000, tentu lompatan ini membuat mereka juga kewalahan sehingga masih butuh penyesuaian. Yang kedua, biasa kalau kelas baru namanya kan baru di-input manual. Biasanya suka agak menjadi masalah. Tapi kalau nanti di semester 2, semester 3 itu biasa tidak ada masalah. Ini karena memang di awal saja ya. Jadi mohon maklum apabila terjadi keliru-keliru, karena pertama tadi datanya data manual, harus diinput manual satu persatu karena data baru, betul-betul baru. Yang kedua, karena jumlah mahasiswanya langsung melompat dari mungkin naik beberapa kali lipat, sehingga membuat bagian akademik juga kewalahan begitu ya, sehingga agak rumit, sehingga saya juga belum bisa memasukkan materi ya. Mungkin kalau yang Ibu Maria sudah, karena Ibu Maria didahulukan, kepentingannya adalah mata kuliah yang Ibu Maria sampaikan itu mata kuliah yang cukup kompleks dan rumit, karena memang itu basicnya dari seorang mahasiswa IMUI yang ke depan akan jadi pemimpin gitu ya. Jadi didahulukan lebih cepat, sedangkan untuk mata kuliah saya itu lebih simpel, lebih sederhana, sehingga mungkin lebih belakang dipersiapkannya. Tapi insya Allah malam ini materinya bisa di-download. Ada 3 materi. Yang pertama itu isinya diktat, yang kedua slide pertemuan pertama, yang ketiga slide pertemuan kedua yang tadi hari ini ya. Jadi nanti bisa di-download untuk keperluan proses pembelajaran ya. Baik, terima kasih. Saya tutup kelas malam ini. Untuk sementara tidak ada tugas terlebih dahulu karena materinya juga belum di-download ya. Nanti mulai minggu depan baru sudah ada tugas. Baik, saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat ya. Iya, Bapak. Terima kasih. Pak, masih. Love you. Banyak, Pak. Love you. Arigatou gozaimasu.